Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang Pak Reno, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Devina Yasya, NIM 1504624018 dengan sesi 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang menyampaikan tanggapan pribadi saya terhadap podcast yang sangat menarik dan bermanfaat, yaitu Manajemen Konflik Keluarga, serial Keluarga Harmonis yang disampaikan Dr. Aisyah Dahlan. Yang pertama, saya akan menyampaikan intisari dari podcast yang telah ditonton. Dalam video seminar manajemen konflik keluarga oleh Dr. Aisyah Dahlan, disampaikan bahwa konflik dalam keluarga merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Konflik bukanlah tanda bahwa sebuah keluarga gagal, melainkan tanda bahwa ada dinamika yang berjalan. Namun yang berbeda antara konflik yang sehat dan tidak sehat adalah bagaimana cara keluarga menyikapi. Dr. Aisyah menjelaskan bahwa reaksi seorang terhadap konflik sangat dipengaruhi oleh kerja otak, hormon, kebiasaan, dan cara berpikir mereka. Ia menekankan pentingnya memahami kondisi psikolog, biologis, anggota keluarga agar kita dapat merespon konflik dengan menjadi salah satu fondasi utama menyelesaikan masalah keluarga tanpa menimbulkan luka emosional yang berkepanjangan. Lalu selanjutnya pada poin kedua, saya akan mengungkapkan tanggapan saya pribadi tentang konsep manajemen konflik keluarga dan bagaimana komunikasi positif bisa diterapkan. Setelah menyimak pemaparan dari Dr. Aisyah, saya mulai menyadari bahwa selama ini saya seringkali menyikapi konflik dalam keluarga dengan pendekatan yang reaktif. Ketika emosi muncul, respon spontan saya cenderung mendefensif atau justru menarik diri. Padahal dari seminar ini saya belajar bahwa sikap seperti itu justru memperparah keadaan. Komunikasi positif ternyata bukan sekedar berbicara dengan nada lembut, tetapi juga melibatkan empati, pengakuan atas perasaan orang lain, dan kemampuan menyampaikan ketidaknyamanan tanpa menyalahkan. Saya melihat bahwa jika pola komunikasi seperti ini diterapkan secara konsisten, konflik bukan hanya dapat diselesaikan, tapi bisa menjadi jembatan untuk meningkatkan keintiman dan pengertian antar anggota keluarga. Lalu selanjutnya pada poin ketiga, saya akan memberikan contoh nyata dari pengalaman atau observasi mengenai manajemen konflik dalam keluarga. Saya pernah mengalami konflik dengan anggota keluarga terkait pembagian tugas rumah tangga. Ketika saya merasa terlalu banyak menanggung pekerjaan rumah, saya cenderung memendam rasa kesal, menunjukkan sikap pasif agresif, seperti menghindar, bersikap dingin. Namun, setelah saya menonton seminar ini dan merefleksikan kembali situasi tersebut, saya menyadari bahwa pendekatan saya salah. Saya akhirnya mencoba berbicara secara langsung dengan nada tenang dan mengutarakan perasaan saya tanpa menyalahkan siapapun. Contohnya, saya mengungkapkan bahwa saya merasa kewalahan karena tugas rumah belakangan ini cukup berat untuk saya sendiri. Ternyata komunikasi yang jujur dan terbuka tersebut menghasilkan respon yang baik dan membuktikan bahwa komunikasi positif memiliki pengaruh besar dalam meredakan konflik dan menciptakan suasana yang lebih kooperatif di dalam rumah. Pada poin keempat ini, saya akan memberi tanggapan tentang tantangan yang saya temui atau mungkin saya pikirkan dalam menerapkan konsep-konsep tersebut dalam kehidupan keluarga. Meskipun saya memahami pentingnya komunikasi positif, saya juga menyadari bahwa menerapkan dalam kehidupan nyata bukanlah hal yang mudah. Tantangan tersebut bagi saya adalah menahan dorongan emosi saat situasi konflik sedang memuncak. Seringkali ketika kita merasa diserang atau tidak dimengerti, reaksi spontan yang muncul adalah membela diri atau menyerang balik. Butuh kesadaran emosional dan latihan yang terus-menerus untuk bisa tetap tenang dan berpikir jernih dalam situasi tersebut. Selain itu, tidak semua anggota keluarga memiliki kesiapan yang sama dalam berkomunikasi terbuka. Ada yang masih terbiasa menyimpan perasaan, ada pula yang mudah tersinggung. Maka tantangan lainnya adalah bagaimana menciptakan ruang komunikasi yang aman bagi semua pihak untuk berbicara tanpa rasa takut dan canggung. Lalu pada poin terakhir ini, saya akan menyampaikan bentuk komunikasi positif yang ditemukan dalam podcast yang ditonton.
Pada podcast tersebut, Dr. Aisyah menyatakan bahwa komunikasi positif mencakup banyak hal, bukan hanya pilihan kata-kata, diantaranya adalah menggunakan pernyataan seperti saya merasa untuk menyampaikan perasaan tanpa menyalahkan, mendengarkan secara aktif tanpa menyela, menjaga kontak mata, menyesuaikan intonasi suara agar tidak terdengar mengintimidasi seperti memberikan jeda jika emosi mulai memuncak. Selain itu, memilih waktu yang tepat untuk berbicara suatu masalah juga menjadi bagian penting dari komunikasi yang sehat. Beliau juga menekankan pentingnya memahami karakter lawan bicara dan mengenali sinyal emosi yang mereka tunjukkan agar komunikasi yang dilakukan tidak hanya menjadi verbal, tetapi juga emosional dan relasional. Bentuk-bentuk komunikasi seperti inilah yang jika diterapkan dengan konsisten bisa membentuk lingkungan keluarga yang suportif serta memahami dan penuh kasih sayang.